Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai regresi data pada Excel. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai korelasi Pearson pada Excel. Jadi perbedaan korelasi Pearson sama regresi data pada Excel itu yang pertama yaitu korelasi Pearson. Korelasi Pearson yaitu menganalisis data, sedangkan regresi data pada Excel meramal atau memprediksi angka yang akan muncul di kedepannya. Misalnya pada pretest atau tes pertamanya yaitu bernilai 60, maka kita bisa menebak hasil dari post-test atau tes keduanya. Baiklah, yang pertama itu regresi. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang fungsinya untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X atau disebut dengan prediktor terhadap variabel akibatnya Y atau disebut dengan respons. Dan biasanya regresi linear sederhana ini digunakan untuk peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analisis regresi linear ini yaitu yang sederhananya dalam produksi. Yang satu, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Dan yang ketiga, yaitu hubungan suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Lalu ada model persamaan regresi linear sederhana seperti berikut. Y sama dengan rumus dari regresi linear ini yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y yaitu variabel akibat atau respons, sedangkan X variabel faktor penyebab atau prediktor. Lalu A yaitu konstanta dan B yaitu koefisien regresi atau juga bisa menjadi besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Untuk mencari nilai A dan B-nya bisa dihitung dengan rumus A sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N atau jumlah semua datanya dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 sigma X di pangkat 2. Lalu untuk rumus B-nya yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu apabila regresi berbentuk linear dan persamaan regresi linear Y dan X telah ditentukan dan didapatkan koefisien arah B, maka R kuadrat atau koefisiennya dapat ditentukan dengan rumus seperti di gambar ini yaitu R kuadrat sama dengan B kekurung sigma X Y kurang sigma X I dikali sigma Y I bagi N dikali sigma Y kuadrat I dikurang sigma Y kuadrat sigma Y pangkat 2 atau bisa didapatkan dengan mengkuadratkan R dan fungsinya sebagai penentu koefisien penentu atau determinasi. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada contoh pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah menuangkan data atau angka yang sama seperti angka pada contoh korelasi Pearson pada video sebelumnya. Di sini sudah terlihat angkanya. Yang pertama itu kita mencari jumlah dari pretest X sama dengan sum buka kurung ditarik pretest X dari 43 hingga 84 lalu tekan enter. Untuk tinggal kita tarik ke sampingnya agar semua rumusnya dapat otomatis terbaca. Lalu kita mencari nilai XY. Nilai XY yaitu sama dengan X dikali dengan Y sama dengan, lalu kita tarik lagi ke bawah agar otomatis terisi semuanya. Lalu untuk nilai X kuadrat dapat dicari dengan sama dengan X pangkat 2, tekan enter.
Lalu kita tarik ke bawah lagi agar dapat otomatis. Oke, setelah semua nilainya didapatkan pada tabel, saatnya kita mencari nilai A-nya. Untuk nilai A-nya yaitu seperti yang tertera pada rumus, buka kurung sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi buka kurung n di sini yaitu jumlah subjeknya, di sini jumlah subjeknya itu 20, lalu dikali lagi sigma X kuadrat ini, lalu dikurang dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2, tutup kurung, enter. Mohon maaf, di sini ketinggalan ya tutup kurung di sini. Oke, lalu tekan enter. Maka hasil A-nya sudah didapatkan. Selanjutnya itu kita mencari hasil B. Untuk mencari hasil B sama dengan sesuai dengan rumus, N-nya itu 20. Buka kurung dulu, 20 dikali sigma XY lalu dikurang sigma X, lalu dikali lagi dengan sigma XY, sigma Y, lalu tutup kurung dibagi buka kurung N 20 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2, lalu ditutup. Setelah kita dapatkan nilai A dan B nya, lalu kita masukkan ke dalam rumus Y ini, yaitu yang pertama itu 6,373388208. Lalu untuk nilai B nya 1,012346703. Untuk urutan nilai XY mana yang duluan, mana ya setelahnya, itu sesuai dengan rumus regresi linearnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Lalu kita menentukan rumus hasil dari koefisiennya. Untuk hasil dari koefisiennya kita menggunakan rumus korelasi Pearson. Buka kurung, tarik pretest X. Di sini ada titik 2 sebagai pemisahnya, titik 2. Lalu kita tarik lagi pretest posttest Y, tutup kurung, enter. Sudah dapatkan hasil korelasi Pearsonnya. Sekarang kita mencari korelasi Pearson kuadratnya. Tinggal dikuadratkan, yaitu sama dengan hasil ini, lalu diangkat 2 kan, enter. Nah, di sini nilai regresi data linear ini dapat kita gunakan sebagai penentu hasil selanjutnya atau hasil tes keduanya. Misalnya pada subjek ke-20 nilai nilai pretestnya yaitu 84. Nilai 84 ini sebagai penentu untuk prediksi tes keduanya atau post test dengan cara menggunakan rumus ini, 6,3733888 ditambah 1,0123456703 X yang di sini yaitu 84. Barulah kita dapat menentukan hasil post test atau barulah kita dapat memprediksi atau meramal hasil post test yang akan keluar.
Di sini keluar 94. Sekiranya seperti itulah untuk menentukan atau memprediksi hasil yang akan keluar. Lalu selanjutnya kita ubah data ini ke dalam bentuk statistik agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dipresentasikan. Kita gunakan scatter, pilih yang ini. Pilih scatter, lalu geser. Kita perluas dulu ya. Scatter, dibesarkan agar lebih nampak hasilnya. Mohon maaf sebelumnya. Untuk membuat statistiknya kita memerlukan tinggal kita kolom semua tabel yang akan distatistikkan, lalu pilih scatter. Nah, setelah datanya muncul, pilih quick layout. Pilih quick layout, pilih yang data yang ini ya, layout 9. Nah, di sini sudah kelihatan ya fungsi dari regresi data linear yang telah kita olah tadi atau yang telah kita cari. Kita perbesar dulu. 18. Oke. Belum. Nah, sudah jelas kalau udah kelihatan kan hasilnya. Lalu kita beri nama ininya yaitu regresi data Excel. Lalu untuk nilai bawahnya yaitu nilai pretest 14. Oh, segini ya. Maaf. Lalu di ininya kita ganti post test. Kita besarkan 14. 16. Oke, sudah kelihatan ya statistiknya seperti ini. Lalu untuk mempercantik lagi grafik yang kita buat, bisa kita klik ini 2 kali, lalu akan muncul seperti ini. Tinggal kita pilih sesuai dengan selera kita. Nah, kayak gini ya apanya, kurang lebih bentuknya. Oke, setelah semuanya selesai pada ini, maka selesai pula tutorial yang telah saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan mengenai regresi data linear pada Excel. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.